سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Amin. Bapak Ibu semua, bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita dalam mendekati Allah melalui kita Al-Waqiah kita dan juga ada bacaan-bacaan yang lain yang terasa begitu nikmat sekali ya Bapak Ibu. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ditandai apa Bapak Ibu saat ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu ada tantangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Nah, nanti energinya menggulung, menambah, menjumlah. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik inginnya apa. Saat Bapak Ibu energi pilihannya itu sudah menjadi, nanti akan realisasi LOP. Seperti itu Bapak Ibu perjalanan LOP. Jadi saat LOP belum realisasi, Bapak Ibu jangan tanya. Tapi jangan tanya ke orang, jangan tanya ke Allah, tapi tanya ke dalam diri saya, ke diri sendiri, ya. Masih ada kurang, letak di mana nih ibadah saya? Masih ada kurang di mana amalan baik saya kepada orang lain? Maka itu yang utama, ya. Itu yang terus untuk diberikan nilai-nilai baiknya untuk orang lain kepada Allah, untuk Allah untuk orang lain nanti kembali. Demikian kurang lebihnya dari apa yang kita pada hari ini ya. Dia soalnya suaranya double ya, udah jadi ya. Menggema. Nah ini gimana? Kecilkan aja ya. Dengar enggak yang di Google Meet? Silakan Bunda Tui ya, semoga berkah ilmunya, amin. Ya, yang mau live boleh karena ini sudah jam ini ya, jam berapa sudah kita ya 9:30 ya. Tidak apa-apa yang mau live, tidak apa-apa, yang penting udah baca Al-Quran ya sama tausiahnya. Nah sekarang ini adalah sesi berikutnya, ada tanya jawab ya, kemudian ada testimoni, silakan kalau ada ya. Waktunya saya berikan ke Bunda Pita, silakan Bunda Pita. Suaranya double, sudah tak kecilkan. Yang ada mau tanya silakan. Saya Bun. Boleh. Siapa? Bunda Ika. Ya. Ya. Oh ya silakan. Saya mau tanya yang tadi tentang LOP sama self talk yang tadi, bagaimana yang bagusnya, cara yang tepatnya yang bagus lah caranya. Yang tadi kan kita sudah tulis, kemudian self talknya kayak gimana? Self talknya Bunda tinggal memohon kepada Allah. Ini kan kita kayak doa biasa ya, kayak doa biasa. Jadi self talknya ya disampaikan aja, ya Allah mohon realisasikan gitu kan, saya ingin ini kayak gitu kan ya. Nah itu yang untuk di umum. Nanti misalnya self talk bangun tidur itu ada lagi ya, insya Allah nanti besok saya akan berikan ya, ada self talk saat kita mau ada tidur ya atau bangun tidur seperti itu. Jadi untuk yang di sini yang tadi untuk LOP tadi ya, self talk-nya itu biasa seperti menyampaikan. Self talk ini kan seperti ini Bunda Ika Azah ya, Bunda Ika ya. Ya, talk itu artinya adalah self sendiri, talk bicara gitu kan. Nah, bicara dengan diri sendiri tetapi ditujukan kepada Allah. Kemudian LOP-nya, LOP itu proyeksi. Nah, proyeksi itu berarti kita membayangkan. Jadi misalnya seperti ini, ya Allah berikanlah hamba ridho dan berkah darimu. Nah rasanya kayak Allah senyum, tapi kan kita kan tidak bisa membayangkan Allah seperti apa. Nah kita bayangkan diri kita bahagia gitu kan, kita seperti meng-LOP, kita tuh bahagia dapat senyumnya Allah gitu. Setelah itu ya Allah berikanlah hamba kesehatan. Nah pada saat kita
memohon kepada Allah kesehatan, kita rasakan tubuh kita tuh nyaman, enak gitu kan. Tidak ada yang rasa sakit, tidak ada, nyaman, enak, bugar gitu kan. Kita kemudian senang, berikanlah hamba kesehatan. Sambil LOP dibayangkan kita sehat. Kemudian misalnya untuk hajat nih, suami, istri, ya sama dibayangkan. Nah, LOP itu adalah membayangkan. Sambil self-talk-nya itu apa tadi bacaannya? Ya, bacaannya disampaikan sepenuh hati, kemudian sambil dibayangkan. Gitu ya, kurang lebihnya ya Bunda ya. Untuk Bunda Azah gitu ya. Di mana tadi? Ya, makasih banyak Bunda. Ya, sama-sama. Nanti Bunda Azah udah belajar di RMR level 1, Bunda Azah? RMR level 1 tentang LOP. Ini, tapi kalau acara ini saya sudah biasa ikut yang kayak yang diadakan kayak SHMR, THMR yang kayak begitu yang di. Berarti sudah tahu LOP kan? Kan dari Makassar Bunda, baru gabung iya. Kalau yang di ini privat ya. kelasnya. Iya, iya. Nah, saya sarankan Bunda untuk yang di grup WA-nya barangkali membutuhkan dan berkenan, kami ada kelas RMR level 1 membahas LOP. Nanti Bunda semakin ini kuat dunia kuantumnya. Nah, mudah nanti untuk meng-LOP kemudian terwujud ada ya, dengan ada file-file yang sudah dibersihkan nih perasaannya ya, pikiran-pikiran tidak baiknya dan motivasinya diluruskan gitu. Akhirnya nanti LOP-nya mudah terwujud ada. Yang saya lihat dari teman-teman yang di sini ya kurang lebih 2 bulan itu ngedrill terus Bunda ya, jurus sama riadonya di sini terus dikerjakan. Kurang lebih 2 bulan itu udah mulai keluar tuh ajaib gitu. Nah, kalau sudah pintu ajaib pertama itu sudah terbuka, nah setelah dikerjakan lagi petanya udah paham, akhirnya nanti datang lagi ajaib yang kedua, datang lagi yang ketiga, keempat gitu. Biasanya disusul dengan ajaib-ajaib yang lain. Tapi bisa jadi tidak menutup nih ya, ada bungkus permen. Cuma karena sudah hafal juga petanya, menghadapi bungkus permen ya dengan keren gitu. Jadi dengan lapang aja, dengan bahagia gitu. Nah, itu nanti yang dinamakan ada bahagia tanpa syarat itu seperti itu. Walaupun dapat bungkus permen, ya udah happy aja gitu, tenang, enggak berpersoalan uring-uringan itu enggak gitu. Ya, kurang lebihnya itu Bapak Ibu ada Bunda Azah ya. Oke, yang selanjutnya Bunda Ibai. Bunda Azah sudah saya jawab ya kurang lebihnya ya Bunda ya. Ya, sudah Bunda, makasih banyak. Bunda, bedanya dengan VAS itu Bunda. Yang mana? Visualisasi apa itu Bunda? Oh, siapa nih yang bertanya? Oh, Bunda Evi. Visualisasi itu membayangkan. Jadi sama. Jadi gini, self-talk itu kan mengucapkan, ya. Self-talk itu kan mengucapkan sepenuh hati. Afirmasi itu tulisannya, ucapannya. Jadi VAS ya, afirmasi. VAS itu visualisasi dibayangkan, gitu kan. Kemudian afirmasinya berarti ininya tulisannya, dibacakannya ini kan dari kata-katanya. Kemudian self-talk dihayati gitu. Nah, itu nanti mendownloadnya dengan mudah, cepat sekali Bunda Evi. Kalau udah mahir yang ini ya, misalnya nih Bunda Evi, saya pengen karyawan nih yang solid, itu tak tiba-tiba besoknya tuh didatangin gitu, didatangkan ada karyawan yang keren itu tadi gitu, yang bagus gitu. Tapi bisa jadi sebelumnya itu ada detok dulu. Ya, detoknya apalah kayak gitu ya, bermacam-macam sih. Ya bisa jadi ke masjid sendal enggak ada gitu ya. Kan muji kita, ya kan? Kehilangan itu biasa karena tanda-tanda LOP terwujud itu kehilangan Bunda Evi. Jadi ada kehilangan uang itu ya kita sih memang enggak berharap ya, tapi akhirnya itu menjadi bagian dari tanda-tanda LOP akan terwujud ya. Jadi self talk itu Bunda tadi visualisasi membayangkan. Jadi Bapak Ibu harus pintar membayangkan. Tapi kayak gini nih Bapak Ibu, ada yang ngomong, udah kalau gelap semua gimana nih, hitam semuanya, enggak apa-apa, pokoknya tarik aja gitu. Udah hitam enggak apa-apa, tarik gitu. Bayangin, pokoknya dibayangin gitu. Nanti akhirnya wujud nyata ya.
ada penelitian ini ya di dunia barat, saya pernah baca ya di buku apa gitu ya. Jadi beliaunya ini mendapatkan ya, ada peristiwa ya anaknya itu mohon maaf ya, mohon ampun ya, kecelakaan gitu ya. Kita kan nggak boleh ngomong nggak baik kan, tapi kan biar cepet bisa ketangkep nih artinya kecelakaan. Nah kemudian si anak ini ya kakinya itu istilahnya tuh nggak normal lagi gitu ya, dibawa ke rumah sakit, ke rumah sehat itu nggak bisa diobati, dokter udah angkat tangan, dibawa kemana lagi itu nggak bisa lagi, kalau di sini sangkal putung gitu ya. Nah akhirnya si orang tuanya itu bayangin doa, tapi nggak bisa jelas tuh anaknya tuh wajahnya nggak jelas, hitam tok gitu. Dibayangin anaknya sehat, bisa jalan normal gitu, terus divisualisasikan seperti itu, terus saja proyeksikan seperti itu. Ternyata terjadi keajaiban setelah ada beberapa bulan gitu ya. Ternyata keajaibannya ya menjadi anaknya itu sembuh, padahal bayangannya itu yang ada di visualisasi itu hitam. Keren banget Bapak Ibu ya, padahal hitam yang ada di visualisasi diceritakan di buku itu cuma hitam tok, tapi ternyata itu berjalan. Yang penting itu yakin Bapak Ibu. Jadi kalau yakin itu udah enggak tolak-tolak, enggak tanya-tanya gitu ya. Udah misalnya contoh saya mau buat toko nih gitu. Nah setelah itu ada tanah, ya udah beli gitu kan. Nah terus ada dana lagi, bangun ya, terus dibangun. Nanti setelah itu, oh ini nih lemarinya kayak gini, terus kayak gini. Udah jalankan aja, yakin. Nggak tengok-tengok, udah. Terus gitu. Dikerjakan. Akhirnya jadi toko satu. Nanti buat lagi, ya kayak gitu. Nggak ada ragu, Bapak Ibu, udah dikerjakan. Nanti orang-orang di sekeliling itu kayak ngikutin aja, gitu kan. Kayak bantu gitu, baik suami ya, atau misalnya istri, saudara, kayak itu udah bantu. Yang penting Bapak Ibu setelah LOP tambah energi baik ke Allah, baik ke orang. Nah itu nanti alam bergerak untuk merealisasi apa LOP Bapak Ibu itu ya. LOP dalamnya ada visualisasi, afirmasi, self talk ya, biar nanti bisa kerja. Semangat belajarnya ya. Nah ini ada yang bertanya, ada di chat, boleh ya saya coba, tapi saya enggak bisa ini nih, enggak bisa ngopi nih ya. Coba. Assalamualaikum, Bunda mau bertanya pandangan Allah terhadap orang. Ada seseorang tetangga ya, padahal sudah saya baik kepadanya, tetapi dia pandang sebelah mata ya. Kemudian berarti gini ya, sebelah mata ya. Bunda Ayu ketawa mesti lihat saya kayak gini ya Bunda Ayu ya. Mohon maaf ya Bunda ya. Oh Bapak Suudi. Pak Suudi mohon maaf saya ini guyon, soalnya saya baru aja berdere-dere tadi Pak Suudi ya, jadi saya pengen guyon. Gimana Pak, sebelah mata gitu ya. Sebelah mata, tetapi tetap saya baik kepadanya dan saya doakan baik-baik. Oh keren, bagus. Ada kucing, burung yang berterbangan juga saya doakan, keren luar biasa. Semut juga kadang saya doakan. Semut saya kasih makan, wah keren. Pakai roti ya Pak ya, makannya semut ya, kayak Ustadz Yusuf Mansur makan roti ya. Dulu saya berani menyembelih ayam, sekarang udah berani karena kasihan. Mohon pencerahannya. Itulah prosesnya Bapak ya, berproses dari menuju ke melembut itu seperti itu. Nah Bapak Ibu saya ceritain ya Bapak Ibu ya, saya ceritakan, maksudnya ini kan perjalanan ilmu mana rezeki ini sebenarnya ilmu perjalanan Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan manusia yang kita amati, yang kita cermati gitu kan, peta-petanya gitu kan, akhirnya ilmu kehidupan ya, ilmu perjalanan. Nah perjalanannya ya saya belajar ilmu MR, kemudian juga ada privatnya seperti ini ya, riyadhahnya gitu kan, baca Al-Quran. Itu saya mengamati orang per orang, terutama keluarga saya kan bareng nih kan, satu rumah dengan saya mengamati diri saya gitu kan, yang diri saya itu dulunya itu ya jerak-jerok gitu kan, nggak tertib, itu tiba-tiba pengennya itu semua bersih gitu, pokoknya semua rapi, bagus gitu.
itu tuh kerennya dari energi kayak gini, baca Al-Quran itu kayak tertata, dirapikan. Nah saya mengamati suami saya juga sama gitu, jadi rapi luar biasa gitu. Nah masing-masing orang itu beda-beda Bapak Suudi ya. Kalau Bapak Suudi ini kan bisa jadi beliau ini buka dirasa ya, jadi akhirnya mendoakan walaupun semut ya, burung-burung gitu kan, ikan ya. Nah sampai yang ayam aja enggak tega ya, berarti Bapak Suudi ini jiwanya itu lembut sekali ya, dengan anak yatim bisa jadi ya, kasih sayang luar biasa. Nah masing-masing orang beda-beda. Kalau saya dengan suami itu tertib itu tadi di barang-barang, ditata yang bersih, pokoknya kalau ada lantai sampai ada debunya kaki saya mesti peka, gatel kakinya itu gatel gitu, wah ini Mae belum bersih nih gitu. Nah kemudian saya amati lagi sampai bau badan itu enggak bau gitu. Jadi badan itu keringatnya sampai enggak bau gitu. Jadi ajaibnya tuh seperti itu ya. Mohon izin ya, bukan berarti mengunggul-unggulkan enggak ya. Saya memang melihat suami saya itu walaupun itu maaf ya di ketiak apa-apa itu enggak bau sama sekali gitu. Karena kan beliau memang baca Al-Quran seperti ini kan bareng ya setiap Jumat gitu kan. Tuhan dengan saya, dengan karyawan gitu. Nah efek-efeknya seperti itu. Saya mohon izin kalau saya menceritakan diri saya ya, dan masing-masing orang beda-beda. Nah Bapak Suudi itu peristiwa kuantumnya itu menuju ke fisiknya ya, menjadi orang yang melembut ya, menjadi orang yang belas asih. Bagus Pak, tidak apa-apa itu prosesnya ya. Kalau saya seperti itu tadi ya, ada melembutnya juga. Kadang kan membaca Al-Quran tuh kayak tadi berderi-deri gitu kan. Kemudian kadang melihat, pernah ya kejadian itu saya di Matahari Pekalongan. Nah saya ada di terasnya itu di depan ya, masih nunggu inilah, dulu kan masih naik angkot kayak gitu kan. Nah di situ saya lihat ada seseorang tuh ngesot lah, jalannya tuh ngesot, padahal dianya tuh enggak apa-apa, jalan aja biasa gitu ya, udah dikasih uang udah gitu, udah dikasih santunan. Tetapi saya melihat beliau ngesot itu saya nangis. Jadi saya berdiri-diri sendiri gitu. Loh kok saya kayak gini ya, merasa banget gitu kan, nangis gitu kan. Kemudian yang kedua di masjid ada seorang pemuda gendong bayi. Nah bayinya itu maaf ya disable gitu, kepalanya besar gitu kan, kemudian enggak normal kayak gitu. Itu saya tungguin terus kayak gitu, Mas lanjenengan rumahnya mana, Mas lanjenengan sama siapa. Itu saya kayak melas banget kayak gitu ya, bisa jadi kayak Pak Suudi kayak gitu tapi beda jenisnya ya. Nah proses dari orang yang berevolusi ya, orang yang hijrah itu seperti itu kurang lebihnya. Nanti Bapak Ibu merasakan ya, ada file evolusinya seperti apa ya, hijrahnya itu prosesnya gimana nih kayak gitu ya. Ada nanti di pancaran wajahnya gitu ya, ada ya. Kemudian tadi kan di bau badan ya, kemudian ada di letak-letak rumah ini biar rapi, tertib gitu kan. Sampai di kamar mandi aja itu jangan sampai ada yang temperempel. Pokoknya baju kotor langsung cuci setelah itu jemur kemudian nanti setrika masuk lemari. Tidak ada baju tenggeletak itu tidak ada. Bapak Ibu ininya, jadi pandangannya tuh lapang terus, walaupun rumah saya sederhana Bapak Ibu. Kalau rumah saya enggak mewah-mewah kayak punya Bapak Ibu karena suami saya senang sederhana, enggak mau mewah-mewah kayak gitu ya. Udah saya matot ya, karena istri kan tinggal bersama suami ya. Masya Allah. Ada yang mau tanya lagi silakan, karena di sini sudah enggak ada. Begitu ya kurang lebihnya Bapak Suudi ya. Jadi pencerahannya Bapak Suudi baik ya, bagus, karena saya lihat Bapak Suudi itu memang banyak grup juga enggak mau keluar Bapak Suudi. Wah hebat, keren, terus pokoknya komen terus kayak gitu. Nah energinya naik tuh Pak Suudi ya. Jadi enggak kemudian saya banyak grup terus keluar, enggak. Beliaunya di SMR ikut di mana ikut semua, udah di jempol kayak gitu, direspon baik ya. Jadi akhirnya beliau energinya mau naik gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya, silakan. Majleb suaranya Bunda, ya memang saya ada kelebihannya di situ katanya Bapak Ibu ya. Kalau menyampaikan majleb, kenapa sih seperti itu
karena saya doanya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu biar nanti merasakan bahagianya seperti bahagianya saya. Kemudian Bapak Ibu biar merasakan nanti BTS-nya lebih cepat. Biar Bapak Ibu nanti ajalnya lebih cepat. Maka saya berusaha sekali kata-kata saya ada intonasi penekanan. Akhirnya makjleb. Bagaimana ureannya Bapak Ibu saat Bapak Ibu mendengarkan kata-kata saya, ya walaupun saya kan kata-katanya medok ya. Untuk orang yang awal-awal mendengarkan itu kan mesti kayak gini, kok enggak enak banget sih Bunda Susan ngomongnya kayak gitu kasar gitu kan, bisa jadi. Tetapi kalau diikuti terus nanti Bapak Ibu kayak kangen suara saya. Karena makjlebnya itu Bapak Ibu ya yang lain dari yang lain kayak gitu kan. Nah kemudian ada clue gitu ya, yang kayak nunjep kayak gitu kan. Yang kata saudara saya itu kayak gini, Bunda Susan itu ya tegas, lugas, tandas, pas, jelas. Jadi as sampai 5 kayak gitu. Nah itu memang makjleb katanya gitu. Alhamdulillah ya ini adalah berkat dari Allah. Silakan yang mau live ya ada Bunda Hesti. Kemudian Bunda ini bertanya, Assalamualaikum Bunda, samakah kalau menghayal saya menikmati seolah-olah apa yang saya bayangkan seperti menikmati seperti itu. Oh, Assalamualaikum Bunda. Kalau menghayal, samakah kalau menghayal saya menikmati seolah-olah apa yang saya bayangkan seperti menikmati. Bunda ini mana ya Bunda ini ya? Bunda ini ada. Bunda ini kita di mana rezeki jangan menghayal gitu ya. Kalau menghayal nanti konotasinya berarti kurang baik ya. Nah kalau kita ini visualisasi karena apa? Ada landasannya energi baik. Kalau menghayal itu orangnya males ya. Kalau menghayal itu orangnya enggak mau riadoh. Kalau menghayal itu orangnya enggak mau amal. Kalau menghayal itu orangnya enggak mau ibadah. Tetapi kita adalah berdoa sambil visualisasi. Nanti nanti fokusnya itu dan yakin, ya. Tapi kalau menghayal itu enggak tanggung jawab tuh. Aku menghayal hayalan tok gitu. Nah, enggak mau bergerak. Tetapi kalau ini adalah visualisasi, Bapak Ibu kan gerakan tubuhnya itu ringan, gitu ya. Nah. Sudah ya, oh itu maksudnya afirmasi di bawahnya ya. Jadi Bunda ini kita bicaranya bukan menghayal ya, tapi membayangkan kalau yang secara orang umumnya ya. Kemudian visualisasi, ini kerennya, bahasa kerennya, visualisasi ditambah ada self talk gitu kan, afirmasi ya. Setelah itu nanti tubuh Bapak Ibu bergerak, jangan cuma duduk aja itu nanti kalau Bapak Ibu usianya itu ya sudah kayak Mbak Maimun itu kan yang dulu masih sugeng itu kan, misalnya 70 tahun ya 65 tahun gitu kan udah masa pensiun. Lah kalau masih ada usia produktif ya harus bergerak Bapak Ibu. Kita makomnya belum kayak gitu, bener gak Bunda Evi? Masa Bunda Evi mau di rumah duduk gitu kan? Nah harus bergerak ya, harus bergerak. Nanti makomnya kalau Bapak Ibu udah banyak amalnya, bisa jadi Bapak Ibu cuma di rumah tuh doain dapat gula teh, doain dapat amplop gitu kan. Bisa jadi makomnya kayak gitu, tapi amalnya harus banyak. Ibadahnya tabungannya harus banyak gitu ya. Jadi setelah LOP Bapak Ibu wajib bergerak ya, harus bergerak nih. Apa kata nalurinya, apa kata intuisinya, gerak Bapak Ibu ya. Misalnya gini, ya Allah saya ingin ada usaha perabot. Nah LOP, ya Allah tunjukkan di mana tempat saya gulaan gitu kan. Contohnya saya ini ya. Kemudian suatu saat LOP itu berjalan Bapak Ibu, ketemu seseorang nih driver. Nah saya cerita, Mas aku tuh mau gulaan Mas, ada tuh. Masya Allah itu tuh LOP. Akhirnya iya Mas aku kesana yuk gitu. Nah jalan gulaan, akhirnya ada di toko Rapi kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan duduk aja setelah LOP, jangan kemudian tunggu-tunggu zona nyaman, coba buka HP aja, buka WA aja. Enggak Bapak Ibu, kita harus gerak. Muslim itu harus bergerak. Sip, seperti itu ya. Jadi
afirmasi itu adalah kata-katanya dan pada saat dihayati itu menjadi self talk. Itu ya Bunda ini ya. Kemudian bayangannya menjadi visualisasi karena dilandasi dengan ada ilmu dan ibadah, itu bukan menjadi khayalan tetapi menjadi harapan. Nah, harapan ini impian menjadi nyata saat kita menjemputnya dengan bangun dan berjalan. Sip ya, keren ya bahasanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ya seperti itu ya Bunda ini ya. Lalu selanjutnya Bunda Parseni, Assalamualaikum Bunda. Bagaimana caranya kita agar selalu di 6 plus 6 pakai ini ya, pakai plus 6. pertanyaan nggak bisa ngeliat ini ya. Ya ada suara, ada apa-apa ya. Bunda Parseni, bagaimana agar plus 6 setiap hari pagi hari dicatat ada 100 orang ya, kemudian didoakan. Oh sampai dermimil itu 100 orang didoakan latihannya ya. Nanti sepanjang hari menjadi terbawa, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kemudian bagaimana plus 6 terjaga seperti tadi, melihat orang lain yang tidak tepat pada kita, melihatnya cara Allah melihat manusia. Itu nanti kita menjadi orangnya welas asih, menjadi kita memaafkan dan memuliakan orang tersebut. Itu ya Bunda Parseni ya. Jadi orang plus 6 itu orang yang ajaib, kehidupannya selalu BTS, dia tanpa cara, dan keajaibannya itu bertubi-tubi karena sudah plus 6. Tetapi kadang kita masih suka tertrigger, kita masih suka tersinggung, kita masih suka suudon, kita masih suka ada frekuensi turun, ada marah, ada sedih. Akhirnya tidak jadi plus 6 terus ya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Makanya perlu kajian seperti ini, teman-teman yang positif, ada baca Al-Quran, ada kajiannya, ada mentornya gitu kan. Nah kemudian mentornya itu sudah teruji gitu kan. Teruji apa? Dengan aneka testimoni gitu kan. Nah nanti bisa menularkan tuh kepada pesertanya. Kurang lebihnya seperti itu ya Bunda Parseni ya. Untuk menjadi plus 6 ya dengan ilmu ya, dengan ada baca buku ya, dekati guru. Kemudian apalagi dengan ada Bluminallah ya, Bluminana, nanti menjadi orang plus 6. Kemudian apalagi Qalbun Salim, menjaga kebersihan hati. Kemudian apalagi menjadi orang yang qanaah, menerima keadaan ya, selalu bersabar. Itu Bunda Parseni, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan. Ada Bunda Husna Nur Afia ya. Bunda, saya kadang masih anak, saya kadang masih men 2 marah ya, men 2 ke anak saya. Nah, padahal saya sudah sering istighfar. Nah, sering keren ke anak, tapi emosi kadang belum bisa ditahan. Gimana caranya Bunda agar tidak men 2? Oh, men 2 ini marah ya, gitu ya. Maaf ya, ngomel-ngomel gitu ya sama anak. Oke. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Oh, ini banyak testimoni ya di sini ya, saat bisa praktek ilmu MR, terus bisa mendownload ilmu MR dan praktek, kemudian bisa mengendalikan diri. Caranya seperti ini Bunda. Bunda ikut RMR level 1 ya, level 2. Nah, ikut ada seperti ini RMF-nya, melepas energi sampah. Bunda, kenapa sih Bunda sering tersulut nih emosi dengan anak? Karena Bunda ada kepahitan. Kepahitan dengan siapa? Bunda merasa tidak adil, tidak diperlakukan adil. Coba cek Bunda. Bunda kenapa sering uring-uringan sama anak? Karena bisa jadi, ya mohon maaf sekali, kita istri ya sering ada interaksi dengan suami. Suami bisa jadi kurang memuliakan istri, dan akhirnya pelampiasannya ke anak. Maka caranya adalah maafkan suami, misalnya dengan suami, atau maafkan orang tua. Nanti agar bisa melembut dengan anak. Cara yang pertama ya, berarti melihat ketidaktepatan pasangan ya, atau ada orang tua atau orang sekeliling itu dengan cara pandang Allah, melihat manusia seperti tema kita tadi ya, atau dengan seperti ini, muliakan
baik, suamiku baik, ibuku baik, bapakku baik, orang sekitarku baik. Nanti biar sama anak, bunda tidak marah-marah, tidak sabar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi banyak nih jurusnya. Nah, yang ketiga, bunda ada istighfar, ya. Setelah itu, bunda untuk bisa mengendalikan diri, kalau misalnya masih marah terus, bunda baca Al-Fatihah, ya. Setelah itu bayangkan anak bunda itu sebenarnya adalah titipan Allah. Nanti bunda biar mulai turun tuh kemarahannya, ya. Allah itu menitipkan anak nih. Nah, lihat ada orang lain nih, tetangga, ya teman kita yang nggak punya anak, bayangin. Bayangin tuh ya, mereka sedih banget pengen punya anak. Lah kita udah punya anak, harus bersyukur kan, senang. Alhamdulillah ya Allah, enggak apa-apa wes ini masih ada belum sholat 10 gelombang kiri. Yang itu dia yang nyanyi kayak gitu, yang saya bisa bordel. Oke, nanti yang bicara bisa dilepas ya. Nah, oke. Nah, tadi yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi udah Al-Fatihah, kemudian bayangkan ada orang lain yang belum punya anak, bagaimana rindunya mereka. Kita sudah diberi anak ya, harusnya kita bersyukur. Akhirnya kita menjadi lebih sabar. Iya ya, aku udah dititipin anak, bahagianya saya. Daripada orang lain yang sana belum dikaruniai anak loh. Nah, tumbuhkan rasa syukurnya, kita bisa reda tuh sedikit ya. Kemudian yang keempat. Bunda Husnah Nur Afia, bayangkan bunda kecil seperti kecilnya anak itu. Jadi bunda bayangkan saat itu kecilnya bunda ya, sekecil anak bunda itu. Bisa jadi ya, dulu bunda kecilnya kayak gitu. Gitu. Kalau saya kayak gitu. Jadi oh kali ya ini cermin saya gitu. Akhirnya saya tuh enggak bisa marah itu sama anak. Sekarang ini kayak gitu. Oh bisa jadi saya dulu seusia dia tuh kayak gini nih, kayak gitu. Makanya ibu saya bisa jadi dulu marah sama saya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Saya telah berdosa dengan orang tua saya. Nah, kalau sudah merasa seperti itu kalau saya ya kemarahannya itu sudah turun levelnya, itu udah tinggal 10 itu udah enggak marah lagi lah, udah turun gitu, udah ke bawah. Udah rasanya malah berdosa gitu. Kok malah berdosa ya sama ibu saya. Ya Allah, saat itu bisa jadi saya tuh kayak gitu tuh bengel gitu kan. Bengal gitu. Membuat dugal ibu saya gitu kan. Ya Allah ampuni saya gitu kan. Akhirnya berdoa. Udah kan? Setelah doa kita kan bisa lembut tuh. Nah, setelah itu doain anak. Muliakan anakku. Kalau saya ada self-talknya kayak gini Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, saat kita keadaannya masih terombang-ambing gitu ya, dengan ada peristiwa anak seperti ini seperti itu gitu ya. Kita masuk sebuah keajaiban ya, sebuah keajaibannya singkat aja, kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sambil tadi peristiwa 1 2 3 4 sudah dibayangkan. Nah, ini jurus yang selanjutnya biar kita tuh reda nih, apinya tuh udah mulai padam, biar padam gitu kan. Kemudian setelah itu kita ada tuh tadi ya, ada bacaan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu, ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha suci. Anakku juga suci gitu kan. Anakku juga bersih. Anakku itu suci, tidak ada salah. Engkau yang maha suci ya Allah, anakku juga bersih. Maka ya Allah, berikanlah anakku sekarang ini yang masih keadaannya seperti itu, dan bersihkanlah ya Allah. Ya Allah, sucikanlah anakku ya Allah, seperti halnya Engkau mensucikan anakku dulu saat baru lahir. Setelah itu bunda reda sekali nih, udah reda, bunda sholat ya. Setelah itu doakan anak, bisa jadi anak nanti mendekat ke bunda dan besoknya menjadi lebih baik lagi. Saya udah praktek seperti itu Bapak Ibu. Saya memuji Allah dulu, setelah itu memuji anak. Anakku tuh tidak salah, yang salah saya. Anakku tuh suci. Maka ya Allah, Engkau jadikan anakku itu baik seterusnya. Benar, anak datang minta maaf, bahkan bawa hadiah gitu kan.
Nah, setelah itu kita udah seperti itu ya jurusnya ya. Kita kembangkan lagi, seterusnya kita biasa ya. Kalau anak misalnya masih ada kurang baik, Bunda kurangin ngomongnya. Bicaranya dikurangi. Ya, yang banyak adalah contoh-contoh yang baik. Ya, oh keren, bahagia aja. Yakin anak itu nanti melihat ke arah kita. Berkaca ke kita, kok ibu sekarang kok ini ya udah bijak gitu, ibu sekarang kok kalem, nggak kebanyakan ngomong. Anak itu juga nanti ikut-ikutan baik gitu. Itu ya Bunda Husna ya, insya Allah dengan cara itu ya, apalagi cuma main 2 gampang lah, cuma main 2 insya Allah gampang Bunda ya. Dengan ada latihan seperti ini ya, kita sampai malam ada 2 jaman nih latihan ya dengan ilmu, nanti Bunda terapkan ya ke anak ya. Sambil ambil napas, lepaskan, ambil napas, lepaskan. Malam hari, anaknya usianya berapa nih? Ya, mau tidur dibersamai. Ini jurus saya yang biasa nih, udah tak sampaikan kemana-mana. Baca Al-Fatihah, ya, iya karena butuh, iya karena stain. Bacakan permintaan Bunda Husna. Ya, setelah itu walabdolin sampai terakhir, ya, ambil napas, kemudian ditiupkan sekujur tubuhnya. Nah, setelah itu besok lagi kayak gitu diulangi, setelah itu diulangi lagi. Yakin Bunda Husna 3 hari sampai 7 hari rutin nih ada perubahan ke anak. Yakin. Bener, anak itu melembut gitu. Anak itu kalem gitu kan. Karena kitanya juga udah membaik gitu ya. Karena anak kan cerminan orang tuanya gitu ya. Oke Bunda Husna, semoga bisa mencerahkan. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya? Masya Allah masih banyak ya. Bunda Pita, aku minta tolong bisa enggak Bunda Pita? Bunda Isinli boleh. Bunda Dewi ya, merawat terumbu karang bocil, oke ya. Suara Bunda Susan terlalu terngiang, Bunda Noviati tawanya ria, renyah, suaranya indah, tausiahnya majleb, motivasinya saya ingin kayak Bunda Susan selalu tahu bahagia, amin. Iya Bunda, boleh saya tularin, tular ya Bunda Noviati, Masya Allah, tabarakallah, boleh saya tularin. Maaf Bunda, laptopnya keren, jadi om kamera boleh Bunda ini, sip. Ya Bunda Sylvia ada pertanyaan, Bunda saya berumah tangga, sip ya saya tahu Bunda. Bukan bapak rumah tangga. Kan Bunda Sylvia ya, yang memiliki 2 anak masih kecil dan alhamdulillah sibuk mengurus anak-anak dan suami. Oh pahalanya banyak, benar. Kemudian bolehkan LOP membayangkan usaha suami yang masih sukses, dan saya ikhtiar kejar jalur langitnya. Wah ya boleh banget Bunda Sylvia, mulia sekali gitu ya. Jadi Bunda Sylvia, bagian belakangnya nih, bagian belakang layar, saya ada cerita nih ya. Ada seorang keluarga ya, sepasang suami istri ya, ada membuka usaha kaca ya, contohlah Jaya Kaca gitu ya. Nah kemudian yang tampil di luar itu istrinya yang melayani pembeli, yang potongin kaca, yang apa gitu ya, yang order ke sana ke sini. Suaminya di balik layar doa terus, baca Al-Quran terus, memuliakan istrinya terus. Nah istrinya bahagia, udah akhirnya dapat uang, bagi 2 untuk bareng-bareng kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan Bunda Sylvia boleh seperti itu. Bunda Sylvia nanti kan dapat bagiannya dari usaha suami ya. Nanti uang belanjanya tambah, Bunda juga dibelikan mobil, kan seperti itu ya. Jadi boleh sekali Bunda. LOP untuk usaha suami justru wajib itu membantu suami ya. LOP kan suaminya sehat, LOP kan suaminya sukses ya dan bahagia ya. Alhamdulillah itu ya Bunda Sylvia, semoga mencerahkan jawaban saya. Sip ya. Lanjut Ibu Kamisah. Nah Masya Allah, Bunda saya baru bergabung komunitas ini, benar ya, tadi dengan saya Bunda chatnya ya. Dan ingin jadi pribadi yang ajaib. Oh keren ya, alhamdulillah. Mohon arahannya dan bimbingannya apa saja untuk ajaib dari Kamisah Depok. Dari saya Kamisah Depok. Oke. Bunda kalau mau Bunda manut saya ya, Bunda Kamisah sudah ada di privat RFF. Itu adalah kaki kanannya gitu.
Saya ibaratkan kaki kanan. Oke. Bunda pengen jadi ajaib, itulah impian. Ya, impian. Kita semua punya LOP, kita semua punya impian. Akhirnya impian itu kita harus bangun. Nah, bangun tuh melek kan, kita harus melek. Setelah kita melek, kita duduk, kita berdiri, kita harus berjalan untuk menjemput impian itu, gitu ya. Untuk sampai ke pulau impian, pulau kebahagiaan. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu berjalan 2 kaki apa 1 kaki? Biar cepat. 2 kaki, ya. Jadi tidak, kalau 1 kaki gimana Bunda? Sampai tapi lama, pilih mana? Ya kan? Kalau uang bisa dicari Bapak Ibu lah eman-eman, ya nanti akhirnya lama LOP-nya, ya. Harus punya 2 kaki, oke, ya. Nah, pada saat privat seperti ini bagaikan kaki kanan kita, ya, yang ini nih kaki kanan. Nah, kemudian nanti RMR-nya bagaikan kaki sebelahnya, kaki kiri. Akhirnya nanti berjalan, ya, bergantian dan bersamaan kan waktunya gitu. Kanan kiri gitu kan. Seperti sekarang ini, maka terjadi keajaiban. Tidak pakai lama 2 bulan, banyak yang sudah ajaib. Kenapa sih kok 2 bulan? Karena di drill Bapak Ibu tiap hari jurusnya gitu kan. RMR 1, RMR 2, ada RMR 3, ada garpu talak. Nah, setelah sampai hari Kamis, itu juga sama, ada tausiahnya. Bukan jurus, tapi penerapan di kehidupan. Sama praktek membaca Al-Quran. Akhirnya cepat sekali tuh. Menginstal bawah sadar, cepat sekali paham LOP, paham dunia kuantum, enggak nunggu 4 tahun kayak saya. Saya dulu menunggu 4 tahun baru paham apa sih LOP, apa sih dunia kuantum. Oh, dunia kuantum kayak gitu baru paham 4 tahun saya Bapak Ibu. Tapi di sini nanti Bapak Ibu paham dunia kuantum enggak bertahun-tahun, saya yakin. Ya karena apa? Kita energinya besar karena sampai ada 150 orang di sini ya, sampai 160. Itu Bunda Kamisa ya. Jadi saya sarankan Bunda Kamisa setelah ada di privat ini, Bunda ikut ada kajian RMR. Darmutala, nanti ada percepatan untuk keajaibannya. Setelah itu Ustadz Mas ada di mana nih, ngisi di mana, Bunda kejar. Nah, ada yang dekat dengan saya nih di sini ya. Ada offline-nya, ada yang ngejar saya di Insan Mulia, ada yang mau ikut besok ada di Ujung Negoro, saya mau ngisi, ada di Munduh Mantu Bapak Ibu. Munduh Mantu, izin live boleh Bunda Wahyuni, ya silakan ya. Nah, Munduh Mantu besok mau doa bersama, ya alhamdulillah. Nah, dikejar itu akhirnya nambah nilai baik, ya. Nanti setelah itu akan mudah paham, mudah ajaib, ya. Karena energi baiknya makin bertambah. Demikian Bunda Misa ya, semoga mencerahkan. Bunda besok ada RMR level 1 hari Sabtu, ya. Hari Sabtu mulai tanggal 4. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah RMR level 1, ayo masuk ke RMR level 1. Yang sudah pernah tapi pengen mengulang boleh. Di sana nanti ya. Nah, nanti akan ada self talk, cara bicara dengan uang ya, agar memanggil teman-temannya lagi yang banyak kepada kita gitu ya. Insya Allah ini jurusnya sah gitu ya, karena secara penelitian itu kuantum fisika juga ada ya, jadi kita tidak menyalahi karena memang ada getaran seperti itu yang terjadi di alam. Pakainya aja dia, pakai rantai aja. Jadi kita bisa bicara dengan uang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pelajari ada di sana. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kemudian ada di Google Meet. Saya belum tahu nih pertanyaannya tadi dan bukanya di mana ya. Saya belum tahu. Saya mohon maaf. Nanti tolong dipindah ke grup ya Bapak Ibu ya, yang ada di Google Meet yang pertanyaannya belum saya jawab. Dan kemudian misalnya kok masih ditutup grupnya, Bunda bisa tanya, dijaprikan ke Bunda Dina ya. Bunda Dina nanti biar share ada di grup. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin ya pertanyaannya. Dan ini udah jam 10 malam. Bunda Pita ada? Bunda Pita? Bunda Janatul Wani mengangkat tangan. Mana? Bunda Janatul mau tanya, silakan. Mumpung kita Di dalam. mana Bunda Janatul ya.
Bunda Dina, Bunda Susan di Google Meet ada yang mau nanya. Iya, gimana? Silakan. Pakai suara aja. Saya nggak bisa buka ini catatannya Bunda Dina. Kalau di Google Meet saya mindsetnya apa nih? Maklum Bunda, Bapak ya, saya kan ibu-ibu rempong. Belajar Google Meet ini. Mana nih mindsetnya apa? Mana pertanyaannya, Bunda Pita? Minta bantuan Bunda Pita. Oh, tampilkan tag. Nah, mana tagnya? Bagikan layar pesan panggilan. Oke, sekali lagi. Nah, enggak bisa. Bunda Dina minta dibantu, bisa enggak Bunda Dina, pertanyaannya apa? Mana lah kuncinya ini, Bang? Saya membawa. Oh, oke, di sini. Bunda Pita. Ya. Pertanyaannya mana Bunda Pita? Ini kita memang titik 3? Titik 3 itu terus pesan dalam panggilan. Oh, sebentar. Oke, Bun. Yang pojok kanan bawah. Ya, terus pesan dalam panggilan. Oh, ya, keren. Ya. Terima kasih Bunda cantik ya, Masya Allah. Pertanyaannya banyak banget. Ya, enggak apa-apa wes. Bismillah ya. Bunda Tui izin live boleh, silakan. Kalau mungkin nanti pindah pakai HP boleh. Jelas Bun, alhamdulillah tempat saya jelas. Keren. Bunda Arsi, Bunda suaranya keren. Bunda Arsi diambil, oke. Bunda Susan jadi Janganlah. oke, alhamdulillah. Ya, sebentar ya saya absen satu-satu. Suara Bunda Susan bergema karena peserta lain nggak aktif. Ya, boleh lain diambil. Oke. Sana. Mohon maaf izin Bunda Susan, Bunda Twi boleh. Ya. Kemudian Bunda Imas. Maaf Bun, gimana untuk suara Bunda Susan aja, yang lain off. Ini udah ya tadi ya. Nah, Bunda mau tanya, waktu tadi baca Al-Waqiah Bunda Susan kok sampai nangis? Ini di dunia kuantum saya tadi Bunda. Ini Bunda Eniju. Bunda Eniju, Bunda nanti kalau sudah ikut baca Al-Quran bareng saya terus nanti Bunda merasakan seperti itu. Yang ini tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dengan bicara melalui kuantum. Bapak Ibu pernah ikut Al-Kafi bersama Ustadz Nas dan menjumpai Ustadz Nas nangis sampai tersengguk-sengguk. Ditanya beliau nangis kenapa, enggak jawab. Jawabannya haru. Atau jiwanya menyaksikan ya di sana ada kalimat kata-kata Allah yang menyentuh. Padahal tidak membaca artinya, enggak tahu artinya. Maksudnya enggak ada tulisan Latinnya, Indonesia enggak ada. Tetapi itu menyentuh relung jiwanya. Airnya berderai-derai. Gitu ya Bunda Eni ya. Itu kurang lebihnya tadi. Tidak dibuat-buat Bunda. Dan itu bagian sebagai detok, pembersihan. Bisa jadi di dalam diri saya ada karat-karat. Atau yang kedua, bisa jadi saya terlalu peka, berasa gitu, berasa banget. Airnya menyentuh dan terjadi ada detok di bagian mata. Itu Bunda ini ya penjelasannya. Semoga Bunda mencerahkan. Tapi nanti Bunda kalau ikut ngaji terus seperti ini juga nanti merasakan seperti itu dan sangat indah sekali dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang ada bicara di dalam diri, ada komunikasi di dalam diri, dan itu adalah karunia dari Allah yang terindah. Detok terbaik ya, detok terindah kita ya, dibanding dengan detok ada ujian-ujian yang jeder-jeder di luar. Detok mengeluarkan air mata itu adalah detok terindah karena setelahnya nanti lapang. Setelahnya nanti akan sejuk, setelahnya nanti akan lebih rileks lagi. Juga sebagai pengeluaran dari hormon-hormon ada oksitosin, endorfin, ya, serotonin dan dopamin. Nah di situ keluar dari titik ubun-ubun kita. Gitu ya Bunda ini ya, Masya Allah. Kemudian Bapak Jelani, alhamdulillah terima kasih Bunda Susan, semoga ilmunya berkah selalu, amin. Masya Allah ya Allah, amin.
semoga kabul ya Bapak Celani ya, Albantan, Allah dimudahkan dan dibahagiakan Allah juga, sebaliknya untuk Bapak ya. Mohon izin boleh Bapak ya, silakan. Kemudian ada Bunda Oneng Ocit ya, terima kasih Bunda ilmunya, barakallahu fikum, sama-sama ya. Bunda Pita, Bunda Eni, Bunda Susan nangis karena menghayati Al-Waqiah karena ada neraka golongan kiri dan penjabarannya dahsyat. Ya alhamdulillah Bunda Pita udah mewakili menjawab ya benar, saya takut takut neraka. Ya Bunda Adeti, Bismillah, assalamualaikum Bunda, saya mau tanya. Oke silakan. Saya kalau menghayati waktu riyadhah tahajud nggak bisa nangis. Tapi kalau saya lagi perjalanan pagi ngantar anak sekolah sambil sholawat terus malah bisa nangis ya. Nah beda-beda tempat Bunda, alhamdulillah Bunda detuknya di bagian itu enggak apa-apa, dinikmati. Bisa jadi Bunda saat tahajud itu Bunda hening sekali menikmati, nah enggak bisa detuknya enggak apa-apa kan, karena nangis itu enggak bisa dipaksa. Nah kemudian saat di perjalanan bisa jadi Bunda itu melihat pemandangan ya, kemudian menyentuh ada kolbunya, akhirnya bisa menangis yang dikompar dengan sholawat ya. Jadi seperti itu enggak apa-apa Bunda. Jadi semua orang itu punya titik-titik ya, di mana dia tersentuh, di mana dia haru, itu beda-beda ya. Boleh Bunda Eti lanjutkan sholawatannya sambil ngantar anak ya, karena apa? Karena menyejukkan ya. Bunda bisa jadi ya tersentuh, anaknya berangkat sekolah ya, anaknya nanti menjadi harapan Bunda, anaknya menjadi anak yang soleh ya. Peristiwa itu menjadi sangat menyentuh sekali di kalbu Bunda Eti, akhirnya menangis ya. Oke, kemudian ada Bunda Marini Junaidi, alhamdulillah pun tadi pas baca Al-Waqiah memang semua mikrofon sengaja dinyalakan Kang Bun. Maaf Bun, pertama ikut masuknya pas udah baca Al-Waqiah, hujan petir luar biasa. Oh keren ya Bunda Marini, tidak apa-apa ya. Nah mikrofon lepas itu adalah memang karena tidak sengaja ya Bapak Ibu ya, lepas begitu saja ya. Jadi itu Allah yang atur, tidak apa-apa ya. Yang penting semua bisa menikmati bacaannya ya, dan juga kita bisa terus untuk melaksanakan bacaan itu dengan nyaman ya Bunda Marini ya. Nanti yang terbaiknya bagaimana, apa mikrofonnya apa mau dimatikan, apa mau dinyalakan, saya manut Bapak Ibu nyamannya seperti apa. Tapi tadi memang tidak disengaja ya. Seperti itu Bunda Marini. Dan kita lanjut, ada Bapak Ibu Cahaya Prima ya, mungkin ini nama usahanya ya. Bismillah, semoga yang ada di Google Meet dan Zoom semuanya LOP tercapai, yang punya hajat amanah semua lunas amanahnya, punya rumah semoga dalam keadaan sehat semua, amin. Masya Allah ya Allah, amin. Nah Bunda Pita ini menjawab, betul Bunda Marini, suara mic itu saut-sautan baca Al-Waqiah karena energi dunia. Nah alhamdulillah ya, masuk ke energi doa ya, energi doa ya, masuk ke doa. Kemudian Cahaya Prima mohon doanya untuk anak kami yang sedang di pondok, sedang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Masya Allah tabarakallah Bapak, semoga anak lekas sehat ya, safakallah safakillah. Sepertinya Bunda Susan nggak dengar ya, silakan Bunda Wahyudi, pertanyaannya tulis dan chat. Nah kemudian Bunda mau tanya, kalau LOP itu di self talk setiap hari, bolehkah Bunda Papi habis sholat? Boleh Bunda, setiap habis sholat, setiap saat itu sebenarnya boleh LOP ya. Nah kemudian LOP yang panjang itu setelah sholat silakan sambil dibayangkan ya, kemudian disampaikan kata-katanya dengan sepenuh hati ya, boleh Bunda ya, setiap habis sholat ya. Udah dijawab ya oleh Bunda Pita. Untuk jawaban selanjutnya nanti di ruang chat, oke ya. Izin off kamera itu boleh. Terima kasih Bunda Pita, izin live boleh ya. Kemudian Bunda Mia Maulidiawati, Masya Allah materi hari ini persoalan saya banget Bunda, terima kasih pencerahannya, Masya Allah tabarakallah Bunda ya. Semoga makin istiqomah dibanding Bunda Susan, Bunda Pita, izin live boleh silakan. Makasih ilmunya Bunda Susan, Bunda Pita, Masya Allah, cinta ya Masya Allah Bunda Masita Arham. Nah alhamdulillah sudah semua ya. Bunda Dina sudah semua untuk saya jawab yang ada di Google Meet, alhamdulillah lunas seluruhnya ya. Jadi saya tidak punya utang, tidak punya tanggungan. Ya, alhamdulillah. Bunda Pita masih ada? Masih ada enggak Bunda Dina, Bunda Pita? Ya.
Bunda Vita kepental di luar. Kita lagi ya, keren sekali ya, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semua ya, kita nanti berjumpa lagi ada di grup WA ya. Untuk yang pertemuan kita pada malam hari ini saya sudahi ya Bapak Ibu, karena kita udah pembahasan dari jam 8. Tadi kan kita agak mundur ya Bapak Ibu ya, dari jam 8 dan kemudian alhamdulillah telah selesai kajian kita 2 jam. Berasanya lama apa cepat Bapak Ibu? Cepet ya. Berasanya cepat sekali karena ini kan ilmu akhirat ya, jadi mengasihkan ya, alhamdulillah ya. Bismillah, amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada Gitu punya nggak lasa. Insinyur Muhammad Yasar Kamal? Tapi gimana belum simpan? Itu. Oh, dari Bunda Akifah. Oke, Bunda Akifah zikir. Amalannya zikir, sholawat, sedekah. Tarik awalnya. Kan nggak bisa sholat ya, nggak bisa baca Al-Quran ya. Kalau kartu tala aja dibukakan oleh Bapak ya, berarti amalannya apa? Zikir ya, kemudian sholawat. Nah, setelah itu sedekah ya. Kan nggak boleh puasa juga, masih ada bayi ya, nggak boleh sholat. Jadi amalannya 3 itu ya Bunda ya. Ya, zikir, memuliakan Allah. Masya Allah, tabarakallah dari Bunda Akifah ya, alhamdulillah. Mohon disampaikan ya Bapak Insinyur Muhammad Yasar Kamal ya, untuk Bunda Akifah tercinta ya, alhamdulillah. Putrinya namanya Arkanisa gitu ya Bapak ya, alhamdulillah. Ya Bunda oh iya. Ya, beliau Bunda Akifah karena tulisannya Bapak Muhammad. Tinggal salon dalam lah, salon dalam. Demikian kurang lebihnya Bunda Akifah itu ya amalannya ya. Karena dalamnya punya bukan bayar, kalau nggak boleh. Ya, nanti kalau ada yang lain saya sampaikan. Kan gitu kata si Ade. Ya Bunda, sama-sama. Kata si Ade kan gitu, kalau bayang kan nggak boleh makan cita tuh ngapa dikasih makan karena. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari untuk kita selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini dengan saling memaafkan. Saya mohon maaf yang kita juga lah kadang ya, kita bisa ngomong anak-anak bersih. Apabila ada ketidaktepatannya, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada betulnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, itu kan bawaan pertamanya. Ini kan dari lapusnya. Ya, dengan doa kafaratul majelis, semoga Allah ampuni kita dan kita terbuka perisai-perisai rezekinya, dan kemudian digerojokkan rezeki yang berlimpah ruah. Bapak Ibu sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, bahagia harmoni senantiasa, dan rezeki keuangannya, finansialnya bertubi-tubi berdatangan dari segala arah. Bapak Ibu, goal settingnya, impiannya banyak yang tercapai. Saya doakan demikian ya. Akhirnya bahagia dunia hingga nanti akhirat. Oh ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang pertemuan malam ini saya mohon maaf lahir batin. Mari Bapak Ibu, untuk kita sebelumnya membaca doa penutup kafaratul majelis, karena sudah semua ya Bunda Dina ya, untuk kita sudah ya Bunda Dina, boleh? Iya. Ya, kita bersama-sama membaca doa penutup kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu lahir batin dari saya ya, apabila ada kekurangan. Dan demikian pula Bapak Ibu di sini yang mungkin ada suara dan lain-lain, saya memaklumi dan saya memaafkan, saya tidak. Mari Bapak Ibu doa penutup kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua